Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirin pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 171 sampai bab 180. Summer berkata, kwitansi menunjukkan bahwa cincin berlian yang kamu beli berharga 1 juta. Itu milikmu. Jaiden. Bukan. 1 juta. Semua orang siap. Jaiden sebenarnya menghabiskan 1 juta untuk membeli cincin berlian. Sungguh pria yang murah hati. Jaiden buru-buru menjawab sambil tersenyum. Ya, ini punya saya. Awalnya saya tidak mau membeberkan harganya. Tapi tiba-tiba, saya sudah terjual habis di struknya. Shirley sangat tersentuh olehnya. Kau sangat murah hati aku. Jaiden, terima kasih. Dengan senang hati. Jawab Jaiden sambil tersenyum. Summer tiba-tiba berkata dengan terkejut. Hei, tunggu, aku salah. Ini bukan 1 juta, tapi 1000. Aku salah membaca harganya. 1000. Semua orang menatap Jaiden dengan pandangan skeptis. Jaiden berkeringat dingin. Tidak mungkin. Tanda terima ini bukan milikku. Aku jelas telah menghabiskan 3000. Ketika kata-kata itu keluar, dia dengan cepat menyadari bahwa dia telah tergelincir, dan menutup mulutnya. Berengsek. Shirley dan ibunya sangat marah. Jaiden baru saja mengakui bahwa cincin berlian itu palsu yang harganya hanya 3000. Dia mencoba memahami kita seperti kita bodoh. Bukan. Pergilah ke neraka. Shirley berteriak pada Jaiden. Jaiden malu sangat. Dia ingin menggali lubang dan bersembunyi. Senyum bangga muncul di wajah Summer. Nyatanya, kwitansi ini palsu. Dia baru tahu bahwa Jaiden dan kelompoknya telah mengejek Zeke. Jadi dia mendapat tanda terima kasih palsu untuk membantu Zeke menyelamatkan muka. Summer berkata, kurasa aku akan meninggalkan kalian berdua, Mer. Williams, Mes, Hinton, aku pergi. Hubungi aku jika kau membutuhkanku. Zeke menganggukkan kepalanya. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba bertanya, Jaiden, apakah kamu masih membutuhkan suite biasa yang kamu pesan? Jika tidak, aku akan membatalkan reservasimu. Shirley tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, Mes, Mills, siapa yang memesan Cowler? Summer menjawab tanpa basa-basi. Tuan Williams, tentu saja. Ada apa? Kebenaran telah terungkap. Jaiden hanya memesan suite normal, sedangkan Cowler telah dipesan oleh Zeke. Jaiden yang mengambil kredit sebelumnya, bukan Zeke. Daun ara terakhir Jaiden juga telah dicabut seluruhnya. Suasana berubah sangat suram dalam sekejap. Shirley dan ibunya menatap Jaiden dengan marah, ingin mencabik-cabiknya saat itu juga. Pada akhirnya, Nenek Lacey memecah kesunyian yang tegang. Ayo makan dulu. Kita akan membicarakan hal-hal lain nanti. Kemudian, dia menatap Zeke. Merasa senang. Rupanya cucu-cucu ini jauh lebih baik daripada Daniel. Sangat menyenangkan bahwa cucu perempuan saya tidak perlu menjadi pecundang seperti Hana selama sisa hidupnya. Pada saat ini, telepon Zeke berdering. Itu adalah telepon dari Douglas. Douglas berkata, Williams, Sandra, dan saya telah tiba di Grand Millennium Hotel. Di mana Anda? Datanglah ke Cowler, kata Zeke padanya. Douglas menjawab, baiklah, segera. Setelah menutup telepon, Lacey dengan penasaran bertanya, Anda juga mengundang tamu lain? Zeke menganggukkan kepalanya, ya, mereka akan segera datang. Tak lama kemudian, ada ketukan di pintu suite. Zeke berteriak, masuk. Douglas dan Sandra masuk. Jaiden segera melihat Sandra dan bergidik kaget. Sial. Kenapa Sandra ada di sini? Aku ditakdirkan. Mereka semua akan tahu bahwa aku adalah waktu 2 kali. Pada saat yang sama, Sandra juga memperhatikan Jaiden. Dia terkejut. Kenapa kamu di sini juga? Jaiden. Jaiden tergagap. Aku. Shirley dengan rasa ingin tahu berkata. Jaiden. Kenapa dia terdengar sangat dekat denganmu? Aku tidak tahu kamu punya saudara perempuan. Sandra buru-buru menjelaskan. Aku bukan saudara kandung. Aku pertunangannya. Tungan. Shirley menjadi marah. Jaiden, kamu benar-benar punya pertunangan.
Sandra bingung. Kenapa kamu begitu marah? Apa yang salah dengan aku menjadi pertunangannya? Shirley menjawab. Jaden memberitahuku bahwa dia masih lajang dan telah mengejarku. Dia di sini hari ini untuk merayakan ulang tahunku. Berengsek. Sandra hanya bisa mengutuk. Jaden. Kamu bajingan. Beraninya kamu dua kali aku. Jaden menatap Zeke dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia tahu pasti bahwa Zeke lah yang membawa Sandra ke sini. Bajingan ini telah memikatku. Dia tidak punya jalan keluar sekarang. Dia berkata dengan gigi terkatup. Zeke, beraninya kau mencapaiku. Aku belum menyelesaikanmu. Kemudian, dia bersiap untuk pergi dengan prajurit berkuda. Namun, Sandra meraih ujung bajunya. Kamu tidak bisa pergi. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Jaden mengutuk. Penjelasan sialan apa yang kamu inginkan? Kamu sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka berdua berjalan keluar dari suite sementara Sandra mencoba berhenti. Douglas mengejar Sandra dan menghentikannya. Lepaskan dia. Sandra, bajingan seperti ini tidak layak. Aku sudah bilang kepadamu bahwa bajingan seperti Jaden tidak layak untukmu. Sandra membenamkan wajahnya di tangan dan menangis. Aku salah. Douglas, seharusnya aku mendengarkanmu. Zeke dan Lacey juga berjalan keluar dan menghiburnya. Sandra, jangan sedih. Seharusnya kamu merasa lega. Karena kamu bisa menyerah sebelum kamu jatuh terlalu dalam. Sandra melirik Zeke dan Lacey Hinton dengan mata berkaca-kaca. Mereka berperilaku intim. Kurasa mereka pasangan. Selain ketampanannya dan sosoknya yang seksi, Lacey juga lembut dan penuh perhatian. Hanya wanita seperti ini yang layak untuk Zeke. Aku sama sekali bukan tandingan Lacey. Menyadari dia tidak punya kesempatan, dia menangis lebih keras. Pada akhirnya, Sandra dengan enggan pergi mengikuti bujukan Douglas. Zeke berkata, "Mengapa kamu tidak masuk ke dalam, Hill? Ini adalah upacara pendewasaan istriku hari ini." Douglas tersenyum. Kau telah belajar berkelahi buayan. Bukan begitu, Williams? Ku bilang kau, itu berkatmu dia bersedia menikahimu di usia yang begitu muda. Kau harus memperlakukannya dengan baik. Wajah Lacey memerah karena malu. Douglas, jangan dengarkan omongan kosong Zeke. Kita belum menikah. Jangan khawatir. Lacey, menikah saja dengannya. Aku memahami kepribadiannya dengan baik. Dia sangat bisa diandalkan. Douglas menambahkan, jika dia berani memperlakukan Anda salah setelah menikah, beritahu saya. Saya akan memberikan pelajaran untuk Anda. Lacey mengangkat ke arah Zeke. Kau dengar itu? Dengan Douglas mendukungku. Jangan pernah berpikir untuk mengungkapkanku lagi. Zeke tersenyum pahit. Douglas hanyalah karyawan saya. Dia tidak akan berani menyentuhku. Williams. Lacey. Kau harus pergi duluan dan merayakan upacara kedewasaan. Aku akan pergi ke pertemuan bisnis, kata Douglas. Canggungnya. Sebagai orang luar, untuk menghadiri upacara kedewasaan. Itulah mengapa dia hanya membuat alasan untuk menolak undangan Zeke. Zeke bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan siapa Anda mengadakan pertemuan bisnis, Douglas? Douglas sekarang bertanggung jawab atas penanaman rhodiola rosea dan dianggap sebagai dekan di Reigns Pharmaceutical. Mantan bos hotel, Susan Raynor, jawab Douglas. Ngomong-ngomong, atasan saya memberitahu saya bahwa beberapa orang telah meminta saya untuk menghadiri makan malam setelah kontrak ditandatangani. Saya ingin menolak pada awalnya, tetapi saya mendengar Tuan Hinton menghadiri makan malam. Jadi saya setuju untuk pergi juga. Pak Hinton. Hinton yang mana? Zeke penasaran. Douglas menjawab. Kakekmu, Adam Hinton. Zeke akhirnya mengerti. Ternyata VIPS dari Reigns Pharmaceutical yang diundang Madeleine dan Emily adalah Douglas. Douglas setuju untuk menghadiri makan malam karena dia tidak tahu hubungan antara keluarganya dan Adam. Madeleine dan Emily tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah pemilik Reigns Pharmaceutical, dan Douglas hanyalah karyawannya. Bicara tentang iblis, begitu dia memikirkan Madeleine dan Emily, pintu suite di seberang mereka terbuka. Madeleine, Emily, Jeremy, dan Adam berjalan keluar dari suite. Madeleine dan Emily segera melihat Douglas. Namun, mereka berdua bertanya-tanya mengapa VIP yang mereka undang bersama Zeke. Madeleine punya kedalaman buruk tentang ini. Emily, apakah Pak Hill kenal Zeke? Emily meyakinkannya. Kau terlalu banyak berpikir, Bu. Zeke pasti mengambil inisiatif untuk mendekati Pak Hill dengan alasan bahwa dia mengenal kita.
Pak Hill tidak tahu bahwa kita pernah berselisih dengannya. Jadi dia mungkin berbicara dengan mereka karena kesopanan. Madeleine segera menganggukkan kepalanya. Ya, itu harus terjadi. Dia menambahkan. Ayo pergi dan selesaikan masalahnya. Kita tidak boleh membiarkan Zeke memenangkan hati Tuan Hill. Keduanya buru-buru mendekati mereka. Sementara Adam dan Jeremy mengikuti di belakang. Madeleine berteriak dari jauh. Anda di sini, Tuan Hill. Maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Hill. Kami sudah memesan suite. Mari kita bicara di suite, kata Adam dengan hormat. Douglas menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Zeke. Aku akan pergi. Williams. Sampai ketemu. Madeleine tidak senang. Zeke sebenarnya membuat Douglas salah mengira bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan kita. Dia memperlakukan mereka dengan sangat sopan. Apa yang dia katakan pada Douglas? Madeleine buru-buru menjelaskan. Abaikan saja mereka, Tuan Hill. Apakah dia mengatakan sesuatu yang mungkin menimbulkan salah paham bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kita? Sejujurnya, kita sebenarnya bermusuhan. Douglas tertegun sejenak. Musuh. Mengapa Tuan Hinton? Mengapa kakek Zeke bersama musuh mereka? Adam buru-buru berkata. Mereka tidak setia, tidak benar, dan tidak berbakti. Kita sudah memutuskan hubungan kita dengan mereka. Kesadaran itu muncul pada Douglas. Jadi begitu, mencoba membela Douglas. Emily mengutuk Zeke. Beraninya kau menipu Tuan Hill. Zeke. Dia melanjutkan dengan mengatakan. Tuan Hill, orang seperti ini harus dihukum oleh hukum. Apakah Anda ingin saya memanggil polisi untuk Anda? Douglas menjawab dengan acuh tak acuh. Tentu, silakan. Oke, Emily sangat senang. Douglas kemudian menambahkan. Polisi benar-benar harus menangkap kalian semua, sehingga kalian dapat mengambil pelajaran. Tangan Emily gemetar. Apa maksud Anda dengan itu, Tuan Hill? Mengapa menangkap kami? Kau yang menipuku. Bukan Williams, kata Douglas marah. Emily bingung. Kapan kami menipu Anda, Tuan Hill? Saya setuju untuk menghadiri makan malam kali ini karena kakek Williams, Adam, juga akan ada di sana. Saya tidak menyangka bahwa Adam sudah memutuskan hubungan dengan Williams. Douglas menegur. Kamu tahu yang sebenarnya. Tetapi kamu tidak memberi tahu saya dan telah membuang-buang waktu saya. Bukankah ini tipuan? Emily bertanya dengan suara gemetar. Jadi, kamu setuju untuk menghormati Zeke? Apakah kamu mengenalnya? Tentu saja. Williams dan aku adalah teman baik. Teman baik. Emily melepaskan teriakan putus asa. Itu karena Zeke lagi. Berapa banyak kekuatan yang sebenarnya dimiliki orang ini secara pribadi. Dia sekarang benar-benar berbeda dari pria yang dulu ketika dia berkencan denganku. Berapa banyak kekuatan yang sebenarnya dimiliki orang ini secara pribadi. Dia sekarang benar-benar berbeda dari pria yang dulu ketika dia berkencan denganku. Semua kemampuan, keberanian, sumber daya keuangan, dan bahkan koneksi yang dia buktikan membuktikan bahwa dia adalah tangkapan yang bagus. Namun, saya putus dengannya. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Sementara itu, Madeleine mulai merasa malu. Jika Zeke masih menantunya, dia pasti bisa berkolaborasi dengan Reigns Pharmaceutical. Tetapi karena keserakannya akan 300.000 pada saat itu, dia sekarang kehilangan kesepakatan senilai puluhan atau bahkan ratusan juta. Dia telah menderita kerugian 100 juta. Douglas berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang pergi dari sini sebelum aku memanggil polisi. Emily dan ibunya tidak lagi berani tinggal di sana. Jadi mereka dipindahkan. Sedangkan Adam dan Jeremy berdiri diam di tempatnya. Tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya, mereka tidak datang ke upacara kedewasaan dengan alasan telah menerima undangan dari keluarga Clemon. Tapi setelah kejadian ini, mereka berdua merasa sangat malu. Pada saat ini, Susan tiba. Setelah melihat Douglas, dia mengoperasikannya. Hill. Maaf rasanya menunggu. Douglas menjawab dengan sopan. Tidak apa-apa. Saya juga baru saja tiba. Susan kemudian melirik Daniel dan berkata, Tuan Hinton, kebetulan sekali. Anda di sini juga. Saya akan menelepon Anda. Daniel tercengang. Hubungi aku. Untuk apa? Susan menjelaskan. Saya akan segera berkolaborasi dengan Reigns Pharmaceutical. Tetapi saya khawatir saya tidak akan dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik sendiri. Oleh karena itu, saya ingin bekerja dengan Anda.
Apa? Daniel sangat bersemangat sehingga dia menjadi tidak jelas. Susan baru saja mengundang saya untuk berkolaborasi dengan Reins Pharmaceutical bersama. Dapat berkolaborasi dengan Reins Pharmaceutical adalah impian Daniel dan bahkan setiap praktisi TCM. Dan sekarang, mimpinya menjadi kenyataan. Aku masuk. Daniel buru-buru berkata. Bagaimana kalau kita pergi dan berbicara secara rinci di dalam suite? Tuan Hill, Nona Raynor. Douglas memandang Zeke dengan ekspresi khawatir. Apa tidak apa-apa. Kita mungkin bisa bicara setelah kamu selesai dengan upacara kedewasaan. Kami akan menunggumu di luar. Zeke menganggukkan kepalanya. Kedengarannya bagus. Itu hebat. Douglas tersenyum. Juga menganggukkan kepalanya. Mereka kembali ke Cowler bersama. Adam dan Jeremy memutuskan untuk pergi setelah berlangganan. Mereka masih menolak memberi Lacey restu mereka. Nenek Lacey memanggil mereka. Tuan Hinton, apakah Anda benar-benar tidak menghadiri upacara kedewasaan Lacey? Kami tidak bebas. Jawab Adam dengan sikap acuh tak acuh. Nenek Lacey kecewa. Oke, namun. Zeke tiba-tiba meninggikan suara mereka. Kembalilah ke dalam. Dan duduk. Adam sangat marah. Dasar bajingan yang tidak sopan. Ini keterlaluan. Kami akan pergi kapanpun kami mau. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menyuruh kami berkeliling? Karena Lily mengumpulkan 100 juta dolar kepada kita. Zeke mengancam. Jika kamu berani pergi, aku akan memanggil polisi sekarang dan meminta polisi untuk menangkap Lily. Karena kejadian kawin mas dengan keluarga Williams di Ateville, Lily masih melakukan kepada Zeke 100 juta dolar. Saudara-saudara Hana tercengang. Lily sebenarnya memiliki 100 juta dolar kepada mereka. Adam terperanjat. Mereka bahkan hampir tidak bisa mengeluarkan 10.000 dolar. Apalagi 100 juta. Namun, kata Adam, dengan rasa bangga yang salah. Tentu saja. Kami akan menghadiri upacara kedewasaan Lacey. Tapi keputusan kami untuk tinggal tidak ada teknismu. Mereka berdua dengan patuh memasuki Cowler. Zeke membuat keduanya tetap tinggal bukan karena dia ingin mereka menemani Lacey. Itu karena dia hanya ingin menunjukkan modal dan kekuatan Lacey saat ini untuk mengintimidasi mereka. Agar mereka tidak terus-menerus mengungkapkan Lacey secara tidak bermoral di masa depan. Nenek Lacey memandang Daniel dengan perasaan campur aduk. Dia tidak menyangka bahwa menantu laki-laki yang tidak berguna yang telah dia benci karena waktu yang lama ini akan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bekerja dengan Reins Pharmaceutical. Sayangnya, aku terlalu meremehkannya. Nenek Lacey meletakkan beberapa makanan di piring Daniel. Dan berkata penuh arti. Makan lebih banyak, Daniel. Aku tidak menyangka kamu benar-benar berkolaborasi dengan Reins Pharmaceutical. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Maafkan aku karena meremehkanmu sebelumnya. Kata-kata Nenek Lacey membuat Daniel dan Hana merasa campur aduk. Mata Daniel bahkan berlinang air mata. Meskipun telah menikah selama beberapa dekade, mereka selalu dipandang rendah oleh Nenek Lacey. Dia telah memperlakukan mereka dengan cara yang acuh tak acuh karena ketidakpedulian Daniel. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan tiba-tiba mengubah sikapnya terhadap mereka. Bahkan sampai mengambil makanan untuk Daniel dan meminta maaf padanya setelah bertahun-tahun. Hari-hari sulit mereka akhirnya berakhir. Namun, Daniel tahu Zeke lah yang membantu mendapatkan kontrak dengan Reins Pharmaceutical. Tidak ingin dipuji. Dia berkata, Bu, sebenarnya, itu semua berkat Zeke. Berkat Zeke, Nenek Lacey bertanya dengan heran. Daniel menganggukkan kepalanya. Zeke, kamu memintaku untuk menambah staf kemarin. Semakin banyak semakin baik. Kamu bahkan mengatakan bahwa Reins Pharmaceutical mungkin sudah menyiapkan kontrak untukku. Jika aku benar, kamulah yang mengatur semuanya. Bukan. Kamu, ayah. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya menyarankan Susan untuk bekerja denganmu. Kata Zeke sambil tersenyum. Alasan utama yang dia tawarkan adalah karena kamu memiliki kemampuan yang luar biasa dan karenanya, memenangkan hati Susan. Betulkah? Daniel meremehkannya. Semua tanda menunjukkan bahwa Zeke melakukan semua ini. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Zeke. Douglas dan Susan tersenyum kecut pada diri mereka sendiri. Mengapa Zeke begitu rendah? Dia jelas-jelas pemilik Reins Pharmaceutical. Namun dia tidak mau mengakuinya. Saya benar-benar tidak bisa memahami dunia orang kaya. Zeke bertanya kepada Lacey. Lacey, bisnis kami sekarang mencakup konstruksi, makanan dan minuman, dan perawatan kesehatan.
Ini agak terlalu rumit. Bisakah Anda mengelolanya sendiri? Ya, bisnis kita memang agak berantakan. Lacey memijat pelipisnya. Tapi tidak apa-apa. Aku hanya akan mengorbankan sebagian waktu luangku untuk mengaturnya. Zeke menggelengkan kepalanya. Saya pikir itu tidak terlalu bagus. Mengapa kita tidak mengintegrasikan bisnis ini menjadi satu dan membangun konglomerat? Saya bahkan telah membuat nama, Linton Group. Anda akan menjadi direktur grup. Sementara Ayah akan bertanggung jawab untuk industri kesehatan. Sedangkan saham Grand Millennium, saya akan mengelolanya. Mata Lacey langsung berbinar. Benar, kenapa aku tidak mempertimbangkan ini? Kami memiliki modal dan sepenuhnya mampu berkonglomerasi. Sekarang setelah grup kami terdaftar, nilai pasarnya akan melonjak setidaknya puluhan miliar. Saat itu, keluarga kami akan segera menjadi keluarga kelas 2. Namun, ada kekurangan dalam saranmu. Bagaimana orang berbakat sepertimu bisa menjadi manajer cabang F dan B? Pekerjaan seperti ini harus dilakukan oleh Downey. Zeke bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, memperkuat pekerjaan seperti apa yang harus dilakukan oleh orang berbakat sepertiku? Teruslah menjadi tenaga penjual saya. Lacey menyimpulkan. Zeke dibuat terdiam. Lacey menambahkan. Anda, sebagai tenaga penjualan, telah memberi saya Hamilton Construction, proyek Love in Avalon City, 30% saham Grand Millennium Hotel, dan kontrak dengan Reigns Pharmaceutical. Mungkin, Anda akan memberi saya beberapa proyek yang lebih besar lain kali. Akan sia-sia bakat jika Anda tidak bekerja sebagai tenaga penjualan. Semua orang tercengang. Betul sekali. Benar-benar membuang-buang bakat jika dia tidak bekerja sebagai tenaga penjual. Tidak. Itu bukan hanya pemborosan tetapi tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Lacey pasti telah menyelamatkan dunia di kehidupan sebelumnya. Itulah mengapa dia bisa memiliki tenaga penjual yang cakap. Meskipun Zeke tidak puas dengan pengaturan kerja ini, dia tidak menyetujuinya. Melirik ke arah Hannah, dia memperhatikan bahwa dia tampak sedikit sedih. Itu normal baginya untuk merasa sedih. Sebagai ibu rumah tangga yang kurang berprestasi, ia pasti merasa sedih melihat anggota keluarganya berkembang di bidang favoritnya masing-masing. Bu, bukankah kamu seorang arkeolog ketika kamu masih muda? Kebetulan beberapa teman saya adalah taipan arkeologi. Saya akan membantu Anda membangun toko barang antik suatu hari nanti, dan meminta teman-teman saya untuk mendukung Anda. Bisnis Anda pasti akan berkembang. Zeke menghiburnya. Lacey bertanya dengan rasa ingin tahu. Zeke, kenapa kamu sepertinya punya teman di setiap industri? Katakan yang sebenarnya. Berapa banyak temanmu? Tidak. Apakah ada industri yang tidak memiliki teman di dalamnya? Aku punya banyak teman di seluruh Eurasia. Jawab Zeke sambil tersenyum. Seperti pepatah lama, selalu ada seseorang yang mengirimi saya tisu toilet dimanapun saya buang air besar. Lacey mengerutkan kening. Kotor. Haha. Seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja. Seluruh ruangan hanya merujuk pada nenek, paman, dan keluarga Lacey. Sedangkan yang lain, ekspresi mereka tampak seperti baru saja makan kotoran. Sementara itu, Hannah terkejut. Aku menghargai niatmu, Zeke. Tapi kita tidak perlu membuka toko barang antik secepat ini setidaknya sebelum integrasi bisnis kita. Tugas utamaku sekarang adalah menjaga kalian semua dengan memastikan bahwa kalian makan dan hiduplah dengan baik sehingga Anda dapat melakukan bisnis yang lebih baik. Zeke menganggukkan kepalanya. Oke. Apapun yang kamu katakan, Bu. Hannah memandang ibunya lagi. Dan berkata, Bu, karena saya bebas selama periode waktu ini, Anda harus datang dan tinggal bersama kami. Saya akan menjaga Anda. Kerutan di wajah ibunya menghilang. Baiklah. Aku akan tinggal bersamamu kalau begitu. Namun, aku belum tua sehingga aku membutuhkanmu untuk menjagaku. Aku dapat menikmati beberapa pekerjaan rumah juga. Lacey, tidakkah kamu suka makan kue beludru merah? Manfaatkan sebaik-baiknya. Aku akan membuat malam untukmu. Lacey bersemangat. Dan segera berkata, terima kasih, Nenek. Sejak Daniel dan Hannah menikah, Ibu Hannah tidak pernah ke rumah mereka. Sekarang dia bersedia tinggal bersama mereka. Itu berarti mereka akhirnya menguburkan kapak dan berdamai. Sementara itu, kakak Hannah panik ketika dia berkata, Bu, kamu masih harus menjaga anakku dan memasak untuk kita. Bagaimana dengan cucumu jika kamu pergi dan tinggal bersama mereka?
Ibunya dalam dilema. Lacey mengeluarkan $20.000 dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Paman, sewa pengasuh. Aku akan memberi lebih banyak uang jika ini tidak cukup. Zeke dibuat terdiam. Dia mulai menjadi mencolok. Bukan. Paman Lacey buru-buru menolak. Haha. Lacey, aku hanya bercanda dengan nenekmu. Aku terutama khawatir jika nenekmu tinggal akan menyebabkan masalah bagi keluargamu. Tapi, karena kamu sangat bertekad, aku tidak masalah dia tinggal di rumahmu. Uang kembali. Aku tidak bisa melewatkan. Omong-omong, Lacey, memaksamu bertanya pada Zeke apakah dia mengenal seseorang di departemenku. Setelah berada di posisi kepala bagian selama hampir 10 tahun, aku benar-benar ingin naik hierarki. Lacey melirik Zeke. Aku akan bertanya pada temanku, kata Zeke. Oh baiklah. Paman Lacey berseri-seri dengan gembira. Jawabannya mengisyaratkan bahwa dia memang mengenal seseorang di departemen Paman Lacey. Paman Lacey kemudian tiba-tiba menyerahkan set riasan yang dia berikan kepada Shirley kepada Lacey. Lacey, kamu bisa mendapatkan ini. Aku akan memberi lebih banyak setelah Estée Lauder meluncurkan produk baru. Shirley tidak senang dengan tindakannya. Paman, bukankah kamu memberiku set makeup? Pamannya dengan tegas berkata. Jangan konyol, Shirley. Ini adalah upacara kedewasaan sekali seumur hidup Lacey hari ini. Tidak bisakah kamu membiarkan dia memilikinya? Aku akan memberikan satu set baru setelah ini. Shirley dan ibunya merasa tidak berdaya dan melihat sikapnya yang berubah-ubah. Tapi mereka tidak berani melawan. Karena suami Lacey sangat berkuasa. Dan mereka tidak berani main-main dengannya. Ini adalah pertama kalinya mereka dikalahkan secara serempak oleh para Hinton. Namun, Adam dan Jeremy memiliki perasaan yang lebih rumit daripada Shirley dan ibunya. Untuk waktu yang lama, mereka ingin menikahi Lacey dengan Jackson. Dan menggunakan kekuatan keluarga Hamilton untuk membantu keluarga Hinton. Tapi sekarang, keluarga Hamilton telah runtuh. Sementara Lacey diam-diam mengembangkan perusahaannya dan menumbuhkannya sedemikian rupa. Dia bahkan ingin membangun konglomerat dan melampaui grup Hamilton ketika berada di puncaknya. Hidup selalu berubah. Dan nasib memang membuat beberapa orang menjadi buruk. Mereka berdua diam-diam menyesal telah memusuhi Lacey dan keluarganya. Jika tidak, mereka sekarang akan bisa mendapatkan bagian dari saham juga. Alih-alih mengumpulkan $100 juta kepada keluarganya. Upacara kedewasaan segera berakhir. Setelah kerabat dan teman mereka pergi, Hannah meminta kunci mobil dan melemparkannya ke Daniel. Zeke, kita tidak punya cukup kamar tidur di rumah. Jadi untuk sementara aku akan membiarkan nenekmu tinggal di kamarmu. Kamu dan Lacey bisa bermalam di hotel. Kemudian, tanpa memberi mereka kesempatan untuk berdebat, dia masuk ke mobil bersama Daniel dan ibunya sebelum pergi. Setelah beberapa saat, Daniel berbisik, Hannah, kenapa kamu tidak membiarkan mereka tinggal di rumah? Kamu dan ibu bisa berbagi kamar yang sama, sementara aku tidur di sofa. Lacey dan Zeke masih bisa mendapatkan kamar mereka. Hannah memutar matanya ke arah Daniel. Dan berkata, saya benar-benar berpikir otak Anda bubur. Anda bahkan tidak dapat memahami hal seperti itu. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Tidakkah Anda merasa aneh bahwa Lacey masih belum hamil meskipun Zeke telah tinggal bersama kami selama beberapa bulan? Daniel sambil menjawab sambil berpikir. Oh, ya, kita harus meminta dokter untuk memeriksa Lacey. Kamu benar-benar bodoh. Wajah Hannah menjadi gelap. Maksudku, pasangan ini terlalu malu untuk berhubungan intim karena mereka tinggal di bawah atap yang sama dengan kita. Biarkan mereka memiliki ruang sendiri di luar sehingga mereka bisa melepaskan semua kekhawatiran yang mereka miliki. Oh, Hannah, kamu sangat bijaksana. Akhirnya Daniel tersadar. Ibu Hannah juga berkata, kamu harus benar-benar mendesak Lacey untuk punya anak, Hannah. Aku belum tua. Aku masih bisa membantu merawat bayi itu ketika dia lahir. Sepertinya aku harus membicarakan hal ini dengan Lacey suatu hari nanti. Hannah tersenyum dan berkata, Bu, Lacey selalu mematuhimu sejak dia masih kecil. Kalau begitu, aku akan mempercayakan tugas ini padamu. Berdiri di pintu masuk Grand Millennium Hotel, Zeke diam-diam merasa senang. Namun dia tidak berani menunjukkannya. Dia menahan begitu banyak. Itu membunuh. Dia pura-pura tidak bersalah. Ibu benar-benar melakukan segalanya untuk memiliki cucu. Bukan, Lacey. Meskipun aku ingin memenuhi keinginan ibu, aku akan tetap menghormati pilihanmu.
Lesi memutar matanya. Puff, berhentilah sejenak munafik. Anda harus meluap-luap dengan kegembiraan jauh di lubuk hati. Ekspresimu mengatakan itu semua. Hah, Zeke panik. Dan dengan cepat memasang wajah datar. Tidak. Aku tidak. Potong omongan kosong. Tidak ada hal seperti itu. Dia masih menyangkalnya. Lesi tertawa kecil. Marsekal Agung tidak akan pernah membiarkan wajahnya menunjukkan emosi apapun setiap kali dia menyusun strategi dan menghadapi musuh. Namun dia masih pemula dalam hal hubungan romantis. Jadi dia benar-benar kehilangan kendali dirinya dan menjadi bingung. Namun, Lesi berpikir bahwa reaksi alaminya agak lucu. Karena mobil telah dibawa pergi oleh Daniel, Lesi harus naik taksi. Tuan, Westlake, tolong. Baik, Zeke menghela napas lega. Untungnya, kami tidak akan pulang. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, Lesi bertanya, katakan, dari mana Anda mendapatkan uang untuk membeli 30% saham di Grand Millennium? Beli. Saya tidak mengakuinya. Susan memberikannya kepada saya secara gratis. Jawab Zeke. Lesi tidak membeli kata-katanya. Hah, kenapa dia memberi hadiah yang begitu besar ketika dia tidak memiliki hubungan denganmu? Zeke menjelaskan. Saya mengenal Douglas dari Reigns Pharmaceutical. Douglas hanya setuju untuk bekerja sama dengan Susan karena menghormati saya. Bagi Susan, kesempatan untuk berkolaborasi dengan Reigns Pharmaceutical bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Jadi secara komparatif, tidak menyakitinya untuk memberi saya beberapa bagian. Lesi berpikir sejenak, agak masuk akal. Tapi bagaimana Anda mengenal Douglas? Douglas adalah teman satu selku, kata Zeke tanpa basa-basi. Puff, sopir taksi tidak bisa menahannya lagi saat dia meringkuk. Mengapa anak-anak muda saat ini begitu terburu-buru? Apakah ini sesuatu yang bisa Anda banggakan? Mau tak mau dia memikirkan pasangan muda yang terakhir kali mengendarai mobilnya, yang benar-benar membual bahwa mereka akan mendapatkan proyek Love in a Valen City. Apa lelucon? Sopir taksi ini mungkin tidak akan pernah tahu bahwa pasangan yang mengendarai mobilnya terakhir kali juga pasangan yang sama di mobilnya sekarang. Selain itu, mereka tidak membual sama sekali. Segera, mereka mencapai Westlake Road. Setelah turun dari mobil, Zeke melihat sekelilingnya dengan ekspresi bingung. Tidak ada hotel atau penginapan di dekat sini. Jadi mengapa dia membawaku ke sini? Baru setelah dia melihat Dawn dan mengetahui bahwa dia menyewa tempat di perceraian, Zeke Lesi ingin bermalam di Downs. Zeke benar-benar kecewa. Tidak diragukan lagi. Dawn akan berbagi kamar dengan Lesi, sedangkan Zeke akan dibiarkan tidur sendirian. Faktanya, Lesi dan Dawn tidak tidur sama sekali sepanjang malam. Rencana konglomerasi membuat mereka berdua begitu bersemangat hingga mereka bekerja lembur untuk menulis proposal. Begitu matahari terbit keesokan harinya, Lesi dan Dawn mengarahkan menuju rombongan. Mereka ingin mewujudkan rencana konglomerasi yang mereka buat tadi malam. Zeke baru bangun 2 jam setelah mereka berdua pergi. Melihat kamar dan dapur yang kosong, dia tahu bahwa mereka berdua telah melewatkan sarapan. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain memesan 2 set sarapan dari restoran bintang Michelin dalam wadah takeaway untuk mereka. Memulai pagi dengan sarapan yang benar itu penting karena menentukan produktivitas untuk sisa hari itu. Saat tiba di lokasi proyek Love in a Valen City, Zeke mendengar seseorang berteriak, "Tolong, Kripel pingsan lagi." Zeke secara mendasar berhenti, mengerutkan kening. Sudah menjadi sifat seorang dokter untuk menyelamatkan nyawa. Jadi dia tidak bisa menutup mata terhadap hal semacam ini. Dia menoleh ke arah suara itu. Sekelompok besar pekerja tani berlarian dan berbicara saat mereka berkumpul di satu tempat. Sial. Berapa kali Kripel pingsan? Ya ampun. Hanya untuk menghasilkan uang. Dia benar-benar tidak peduli dengan hidupnya. Bukan. Dia sakit. Namun tidak ingin tinggal di rumah sakit. Tetapi malah bekerja. Mengapa saya sangat tidak beruntung berada di shift yang sama dengan dia? Karena dia, kami menghasilkan lebih sedikit uang. Seorang kontraktor berperut buncit melewati masa lalu. Melihat dia pingsan di tanah, kontraktor tiba-tiba menjadi marah. Dia menendang orang cacat itu dengan keras. Hei, cacat, bangun. Rasa sakit yang tajam menyebabkan si lumpuh perlahan membuka matanya. Dia melihat sekelilingnya dengan bingung. Butuh waktu lama untuk akhirnya kembali ke akal sehatnya. Oh, Pak. Saya tidur terlalu larut tadi malam dan tertidur karena saya terlalu mengantuk hari ini. Saya akan segera bangun dan bekerja.
Dia berjuang untuk menopang tubuhnya, mencoba berdiri. Tapi dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa berdiri setelah 2 kali mencoba. Jadi dia hanya bisa berlutut di tanah, mengatur napas. Sementara itu, jantung Zeke berdetak kencang saat mendengar suara Kripel. Suaranya agak familiar. Dia terdengar seperti sahabatku di SMA, Hudson Kalum. Dia kemudian teringat bagaimana Olivia dan Dylan mengalami bahwa kaki Hudson sekarang patah dan menjadi cacat. Mungkin, dengan ekspresi yang mengerikan, Zeke buru-buru menggali. Kontraktor menendang orang itu lagi. Dan pria itu jatuh tersungkur ke tanah. Hei, Kripel, apakah kamu masih bisa bekerja? Aku pikir kamu datang ke sini untuk mendapatkan perawatan medis gratis, bukan? Kamu dipecat. Jangan mati di sini. Keluar dari sini. Si lumpuh panik ketika dia mendengar bahwa dia dipecat. Sambil menggertakkan giginya, dia berdiri. Sambil bergoyang-goyang. Dia tampak seperti dia akan jatuh kapan saja. Pak, lihat. Saya baik-baik saja sekarang. Tolong jangan pecat saya. Putri saya ada di rumah sakit. Dan saya sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan hidupnya. Jika Anda memecat saya, putri saya benar-benar akan segera mati. Kontraktor berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang dijelaskan dengan saya? Anda telah menjamin kemajuan konstruksi. Jadi saya tidak akan pernah mempekerjakan Anda lagi. Keluar dari sini sekarang. Kemudian, kontraktor bahkan menggosokkan sepatunya ke tubuh si cacat. Sial, kau mengotori sepatuku. Menjijikkan. Melihat kontraktor akan pergi, si lumpuh tergeletak dan melingkarkan tangan di kaki kontraktor. Tolong, Pak, beri saya satu kesempatan terakhir. Saya benar-benar baik-baik saja sekarang. Saya tidak akan pernah mempengaruhi masa konstruksi lagi. Memukul, tanpa ragu-ragu. Konstruktor itu menamparkan wajah si cacat. Apakah kamu tidak mendengarku memintamu keluar dari sini? Jika kamu terus menggangguku, aku tidak akan memberi gaji yang kamu dapatkan bulan ini. Si lumpuh begitu putus asa sehingga dia berteriak. Ini salahku. Astaga. Aku tidak berguna. Aku telah mengecewakanmu. Laki-laki tidak akan mudah meneteskan air mata. Tetapi pada saat ini, orang cacat itu hancur. Sementara itu, Zeke akhirnya berhasil mengarungi kepadatan. Setelah melihat wajah cacat, Zeke patah hati. Saya benar, si cacat ini benar-benar sahabat SMA saya, Hudson Kalum. Namun, Hudson tampak seperti orang yang sama sekali berbeda sekarang. Zeke tidak mungkin mengenalinya jika bukan karena dia dulu sangat dekat dengan Hudson. Meskipun Hudson seumuran dengan Zeke, dia sekarang terlihat sangat tua sehingga dia bisa menjadi ayah Zeke. Sebagian besar rambutnya telah berubah menjadi abu-abu, sementara kulitnya kecoklatan dan kasar, dengan hanya tulang di bawahnya. Pakaiannya compang camping dan kulitnya yang terbuka menutupi bekas luka. Penampilannya tidak jauh lebih baik dari seorang pengemis di jalanan. Waktu telah meninggalkan bekas yang dalam dirinya. Zeke tidak bisa membayangkan apa yang dia yang dulu sahabatnya lalui selama bertahun-tahun. Kontraktor, yang kesabarannya telah habis, mengangkat tangan setinggi-tingginya, hendak menamparkan si lumpuh lagi. Zeke penutupan dan penghentian kontraktor. Hentikan. Kontraktor itu menatap Zeke dengan pandangan menghina. Pergi. Aku sedang mengajar anjingku pelajaran. Itu bukan urusanmu. Yang lain juga menatap Zeke dengan aneh. Bertanya-tanya mengapa pria ini berdiri untuk orang cacat yang rendah. Mengangkat kepalanya. Lalu melirik Zeke. Dia kemudian bergidik. Buru-buru menundukkan kepalanya. Dan berbalik untuk pergi. Dia langsung mengenali Zeke. Dia sekarang malu melihat teman sekelas dan sahabat lamanya. Zeke buru-buru berteriak. Hudson, hentikan di sana. Kau salah orang. Aku bukan Hudson. Tapi Kripel, kata Hudson buru-buru. Aku bilang, tetap di tempatmu. Mata Zeke sedikit memerah. Suaranya yang keras seperti lonceng besar, memancarkan keagungan sebagai dewa perang dengan cara yang sangat mengesankan. Semua orang di tempat kejadian merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Mau tak mau mereka merasa ketakutan seolah-olah seekor tikus telah melihat seekor kucing. Mereka sangat kagum. Hudson juga secara bertahap terhenti. Zeke berjalan ke arahnya dan memeluknya. Hudson buru-buru berjuang. Hei, Zeke. Aku kotor. Aku akan menodai pakaianmu. Zeke berteriak dengan marah. Hall. Kenapa kamu tidak menghubungiku bahkan ketika kamu melakukannya dengan sangat buruk? Kamu memiliki alamat email permanenku. Hudson menyentuh kakinya yang patah.
Gemetar. Aku malu melihatmu. Zeke. Selama kamu tidak mencuri, bertengkar, menipu atau berbohong, kamu akan selalu menjadi sahabatku. Zeke berkata, tidakkah kamu memperlakukanku sebagai sahabatmu? Ya. Hudson kehilangan kata-kata. Tiba-tiba, kontraktor berteriak, keluar dari sini sekarang. Jangan buang waktuku. Zeke kemudian melepaskan Hudson dan dengan ringan meninju dadanya. Kamu pasti sangat menderita selama bertahun-tahun. Jangan khawatir. Aku akan ingin menyelesaikan semua skor hari ini. Panik. Hudson buru-buru menarik ujung atasan Zeke. Zeke, ayo pergi. Kita tidak bisa main-main di sini. Mengabaikan Hudson, Zeke menatap kontraktor dengan dingin. Berlutut. Bersujud 3 kali kepada sahabatku. Dan minta maaf. Puff. Kontraktor benar-benar mencibir. Haha, apa kamu? Orang gila. Dia menambahkan. Oh ya, karena kamu berteman dengan Kripel. Kamu pasti bukan orang normal juga. Lebih baik kalian pergi sebelum aku marah. Kalau tidak, aku akan mengucapkan keras padamu. Zeke berjalan ke arahnya sambil mencibir. Bagus. Aku ingin melihat seberapa tangguh kamu. Dalam ketakutan, Hudson buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Zeke. Zeke, jangan main-main di sini. Namun tindakannya itu menyebabkan 2 buah roti jatuh dari sakunya. Roti tampak kering dan keras dengan jamur di atasnya. Jelas, mereka sudah lama melewati kencan terbaik sebelum mereka. Ada juga beberapa bekas gigi yang terlihat pada mereka. Zeke merasa lebih patah hati. Hanya ini yang kau makan, Hudson. Hudson menundukkan kepalanya dalam diam. Perlahan-lahan berjongkok. Zeke mengambil roti dan menggigitnya. Itu kering, keras, pahit dan memiliki bau yang menyengat. Namun, dibandingkan dengan kepahitan yang dia rasakan di hati, kepahitan di lidahnya ini bukanlah apa-apa. Kontraktor itu tertawa terbahak-bahak. Ternyata kamu suka makan makanan anjing sama seperti Kripel. Dia mengukur dirinya sendiri. Tidak, tunggu. Bahkan anjing tidak akan memakan ini. Apakah kamu ingin mati? Zeke sangat marah kali ini. Dia berlari ke kontraktor dan meraih tenggorokannya, mengangkatnya dari tanah dengan mudah. Lepaskan aku. Kontraktor ketakutan. Dia mengira orang gila ini akan menyerangnya. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Oke, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Datang saja dan balas dendam padaku setelah kamu menjadi hantu, kata Zeke. Dengan kekuatan, dia melemparkan kontraktor itu. Kontraktor kemudian langsung jatuh ke mixer beton di sekitarnya, yang telah berputar cepat untuk menggabungkan semen dan pasir. Begitu kontraktor jatuh ke dalam, dia ditarik ke dalamnya dan langsung tertutup air mani. Semua orang tercengang. Gila, pria ini benar-benar gila. Dia benar-benar akan membunuh. Pekerja itu buru-buru membalik saklar, dan mixer beton perlahan berhenti berputar. Dengan bantuan para pekerja, kontraktor berhasil keluar dari mixer beton. Dia sekarang tertutup beton, tampak berantakan, sementara setengah tergeletak di tanah, dan muntah. Beton bercampur dengan muntahannya. Jadi itu adalah pemandangan yang sangat menjijikkan. Kontraktor itu sekarang kehilangan ketenangannya. Jadi hal pertama yang dia inginkan adalah membalas dendam, bukannya membersihkan dirinya sendiri. Dia mengambil walkie-talkie dan berteriak ke dalamnya. Serigala, datang ke sini dan bantu aku membunuh seorang pria. Tak lama, 3 pria kuat berkeragam keamanan berlari. Mereka tercengang melihat pemandangan di depan mereka. Sial, siapa yang sudah memukuli bos? Jika mereka gagal melindunginya, mereka mungkin akan dipecat. Oleh karena itu, salah satu penjaga berlari ke tiba-tiba dan bertanya, siapa yang melakukannya? Tuan. Kontraktor menunjuk Zeke. Ini dia, bunuh dia. 3 penjaga keamanan sangat marah. Dia bertanya. Mereka kemudian meluncur menuju Zeke dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Hudson ketakutan, dan dengan cepat menarik Zeke pergi. Zeke, kamu harus pergi sekarang. Mereka bertiga veteran. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Jangan khawatir, mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Zeke menjawab dengan acuh tak acuh. Mereka tidak lain hanyalah 3 petani. Aku bahkan tidak repot-repot mengotori dikirim hanya untuk mereka. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.